sebenarnya kuncinya apa sih? Keterbukaan dan komunikasi gitu ya. Saat salah satu mengajukan keinginan tuntutan gitu, pihak yang lainnya pastinya kan mengkonfirmasi, mengafirmasi gitu. Apa yang bisa aku berikan? Kalau kesulitan untuk melakukan sendiri, lalu sebagai tim, kerjasama apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan itu? Sebenarnya itu aja gitu. Tapi kalau misalkan dari tuntutan itu lalu dikip sendiri, tidak diungkapkan keberatannya, kesulitannya gitu ya, ini kan justru jadi hal yang aneh gitu. Kenapa pada saat pernikahan itu berlangsung, tidak adakah komunikasi di antara mereka sampai mereka sulit untuk saling mengungkapkan keberatan satu sama lain, kesulitan satu sama lain gitu ya, atau bahkan mungkin keinginan satu sama lain gitu. Jadi menurut gue nih ya, gue nggak membela keduanya, gue nggak memojokkan salah satu, tapi ini gue dari kacamata gue sebagai perempuan. Lu harus tahu ya, cowok dan cewek konsep selingkuh itu beda bos ya. Kalau cowok selingkuh tuh mungkin karena tertarik fisik, nafsu ya kan, nafsu nih gitu ya. Tapi kalau cewek udah selingkuh nih ya, yang ibarat kata dari awal dia itu udah berkorban, kayak Paula nih, dia kan udah ngorbanin karir dia, masa depan dia sebagai model terkenal, go internasional gitu ya, untuk menjadi seorang istri, berusaha menjadi seorang istri yang baik, dan akhirnya dia selingkuh. That's the warning. Lu harus introspeksi diri. Artinya apa? Mungkin dia mencari kenyamanan, kebutuhan batin yang dia nggak dapet, say. Kalau cowok selingkuh tuh gampang banget ya kan, yang penting nafsu, suka, dor. Kalau cewek mau selingkuh dia tuh mikir ya, kenapa dia bisa selingkuh. Apalagi kalau selingkuhnya tuh bisa memberikan apa kenyamanan yang dia cari, bos. Kelar, auto move on ya. Ibarat kata tuh hubungan belum bubar aja tuh cewek sebenarnya udah move on. Makanya pas bubar nyantai aja, bos, santai gitu sih. Itu kan. Dan saya melihat bahwa ini permasalahannya adalah istri yang gelisah, merasa sendirian. Untuk kalian semua yang wanita pasti pernah dan sering merasakan hal ini. Sendirian mengerjakan apapun yang dihadapi, merasa bahwa pernikahan harusnya kan berdua, tapi kenapa kok suami ini tuh asik sendiri sama temennya, rasanya kayak nggak peduli sama kita, nggak mau bantuin, nggak mau mikirin terutama ya. Nah, karena cowok itu memang kalau mikirin nggak sestres cewek atau perempuan, tapi percayalah sebenarnya pria itu memikirkan, pria itu bertanggung jawab, hanya saja memang mereka perlu belajar dan diajar. Jadi kalau saya lihat permasalahannya itu salah paham, komunikasi, tapi mohon maaf saya harus mengatakan ini tidak tertangani dengan baik. Dari sini menunjukkan bahwa memang ternyata komunikasi mereka setidak efektif itu gitu ya. Bisa jadi memang ternyata cara mereka berkomunikasi hanya sebatas hanya menyampaikan pesan dan mau mereka tanpa memperhatikan perasaan satu sama lain gitu ya, tanpa memperhatikan apakah ini akan menyinggung, apakah ini akan membuat hubunganku buruk, apakah pesan nih akan sampai dan diterima dengan baik, apakah orangnya akan mau melakukan itu gitu kan, tidak sampai ke sana. Nah ini yang pada akhirnya membuat ya relasinya makin buruk, karena di pihak yang menerima informasi tersebut, menurut dia ini adalah semacam hinaan sebagai bentuk tidak terima atas yang ada di diri pasangannya. Keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven menyita perhatian netizen. Isu perselingkuhan hingga sikap pelit mewarnai drama perceraian pasangan artis ini. Belakangan mencuat video lawas yang memperlihatkan Paula Verhoeven curhat dengan Nagita Slavina terkait sifat sang suami. Model papan atas itu mengatakan Baim Wong kurang royal dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak seperti Raffi Ahmad yang memberikan uang khusus perawatan hingga fasilitas kartu kredit unlimited untuk Nagita. Sebagai perempuan, Paula merasa iri atas perlakuan Raffi Ahmad dalam memanjakan sang istri. Perkataan Paula Verhoeven yang mengklaim Baim Wong pelit lantas membuat ayah dua anak itu sakit hati. Aktor berusia 43 tahun bahkan mengatakan baru pertama kali disebut pelit dan mirisnya itu oleh istrinya sendiri. Jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Dikutip dari berita Viva,
Video jadul Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Baim Wong, dan beberapa rekan lainnya kembali viral di media sosial. Dalam video tersebut, Raffi Ahmad secara belak-belakan bertanya pendapatan Baim. Apakah dirinya merupakan sosok yang pelit atau tidak kepada istri? Enggak lah, tanya aja Paula, mau telepon Paula, jawab Baim. Lugas yang dikutip dari akun TikTok @degzi. Baim Wong lalu menelpon Paula untuk memastikan perkataannya. Dalam sambungan telepon, Baim berdalih memastikan uang yang ditransfernya sudah diterima Paula atau belum. Udah kan aku bilang makasih waktu itu, ucap Paula. YouTuber yang terkenal dengan konten berbagi lalu menanyakan nominal uang yang Paula terima. Jumlah uang bulanan yang Baim berikan ternyata cukup besar. 200, jawab Paula. Oh iya, aku pengen ngecek aja sayang, takutnya nggak masuk. Gede habisnya, uang jajan ya, timpal Baim. Mantan kekasih Marshanda itu kemudian menyombongkan diri ke Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan teman-teman lainnya yang ada di situ. Tak lama, Raffi Ahmad memberikan jawaban menohok. 200 juta itu setahun sekali loh ini, sindir Raffi sambil tertawa. Seakan memperkuat bantahan atas tuduhan pelit, sahabat Raffi Ahmad itu mengatakan bahwa dirinya juga memberikan uang bulanan lebih besar kepada orang tua Paula daripada orang tuanya sendiri. Di samping itu, Baim juga diketahui memberikan 2 unit mobil mewah kepada Paula. Nasib rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven berada di ujung tanduk. Baim melayangkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 September 2024. Semenjak itu, muncul berbagai isu yang mengiringi gugatan tersebut. Baim Wong yang berharap agar hak asuh anak-anak jatuh ke tangannya, justru dinilai ingin menjauhkan mereka dari Paula. Tidak, bukan begitu. Kalau orang melaksanakan undang-undang, apakah kalau orang melaksanakan undang-undang itu terus dikategorikan seperti itu? Misalnya, seorang istri cerai pun sama, mengajukan gugatan hak asuhnya di tangan ibunya. Itu sama dengan memisahkan anak dengan ayahnya. Kan seperti itu juga kebalikannya, ujar Fahmi Bahmid, selaku kuasa hukum Baim Wong di kawasan Kondet, Jawa Timur, Senin 14 Oktober 2024. Lalu, Fahmi Bahmid pun menjelaskan di balik perceraian perlu adanya kepastian hukum untuk hak asuh anak, dan Baim Wong ingin mendapatkannya. Anak ini harus ada kepastian hukumnya, jangan dipotong hidupnya. Siapa yang memelihara dia, siapa yang mendidik dia, siapa yang merawat dia, itu di undang-undang bukan berarti terus kita melaksanakan undang-undang. Dianggap sebuah pelanggaran terbalik. Berbagai tudingan yang diucapkan Baim juga dianggap sebagai salah satu cara buat mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Tapi Fahmi Bahmid dalam kesempatan berbeda juga membantah klien yang menyudutkan Paula Verhoeven. Dia mengklaim itu adalah kebenaran. Ini bukan membongkar, ini menyampaikan kebenaran. Jadi bahasanya dia ini kebenaran yang harus disampaikan. Jadi ini bukan persoalan membongkar atau tidak membongkar karena prinsip kita. Kita tidak boleh selalu membenarkan hal-hal yang salah dengan cara menutupi. Manakala hal-hal yang salah itu kita tutupi, sama saja kita membenarkan sebuah kesalahan, kata Fahmi Bahmid.